Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Tuhan ingin kita mengalami damai sejahtera sejak awal penciptaan kita. Dia tidak ingin orang-orang sendirian, Dia menciptakan penolong. Maka dikatakan sejak awal penciptaan Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Perkataan Yesus dalam Injil sangat kuat. Yesus berbicara tentang satu daging yang tidak dipisah-pisahkan. Yesus berbicara dengan mengesampingkan soal perceraian dan mengajak kita melihat keindahan pasangan yang seharusnya menjadi satu. Manusia diciptakan dengan indah, dipersatukan dengan indah. Maka ketika orang-orang Farisi mau mencoba Yesus mengajak kita tidak fokus pada jawaban boleh atau tidak boleh bercerai. Tuhan mengajak kita melihat sisi positif dari perkawinan, yaitu bahwa orang saling mengasihi, orang menjadi satu dan itu adalah indah. Memang benar setelah orang menikah, Anda sekalian yang menikah mengalami ada kesulitan-kesulitan, ada masalah-masalah terkait dengan anak, terkait dengan diri sendiri, mengurus tempat tidur, ada yang ngorok, ada pertengkaran, cekcok, dan seterusnya. Tetapi yang penting adalah bahwa dengan tetap menjadi satu daging, pasangan itu bisa mengatasi berbagai masalah. Akhirnya tetap menjadi orang-orang yang saling mengasihi dengan segala kesabarannya. Perkawinan bagi orang-orang Katolik, bagi seluruh gereja adalah sakramen, menunjukkan diri sebagai citra Allah bersama-sama, dan dengan itu menunjukkan kepada dunia, lihat, cinta itu mungkin. Cinta kasih memungkinkan juga orang-orang yang menikah untuk menjalani seluruh hidup dalam cinta dengan segala tantangan, kesulitan, dalam suka dan duka, dengan masalah anak-anak dan masalah mereka sendiri, dalam keadaan sehat atau sakit, di dalam keadaan dompet yang kosong atau dompet yang sedang tebal. Saya sangat senang menyaksikan indahnya perkawinan ini pada orang-orang yang saya berkati perkawinannya. Dalam bacaan pertama kita diingatkan bahwa pria dan wanita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan karena alasan ini, pernikahan suami istri juga menjadi gambar Allah yang mengasihi. Hal ini membuat pernikahan semakin indah. Keindahan ini juga bisa membuat Anda semua yang menikah bisa bersabar satu sama lain. Persoalannya dalam masyarakat kita ada kenyataan perceraian, dan itu seringkali yang menjadi berita. Ya. Indahnya persatuan, kerukunan satu sama lain seringkali tidak diberitakan. Yang diberitakan di televisi, radio, majalah perceraian. Ketika Yesus ditanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istri, Yesus membongkar apa yang menjadi mentalitas di belakang pertanyaan orang Farisi yang laki-laki itu. Orang laki-laki itu suka memakai hukum untuk kepentingan sepihak dirinya yang laki-laki. Para lelaki dalam Injil tadi merasa boleh menyuruh
pasangannya, istrinya pergi dengan surat cerai. Namun hukum Musa bukan tentang apa yang boleh, tetapi apa yang harus dilakukan kalau orang sudah berkeras hati dan bercerai. Yang menceraikan pasangannya wajib menyatakan itu secara tertulis padanya, agar nasib sang mantan tidak terkatung-katung. Kalau sebagian masyarakat tidak peka lagi terhadap kehendak Allah mengenai kesatuan perkawinan, alias keras kepala, keras hati, dan sudah mempraktikkan perceraian, masyarakat itu memerlukan peraturan, undang-undang yang mengatur praktek itu. Kendati bukan kehendak Tuhan, tujuannya agar yang lemah dapat lebih terlindungi. Yesus menghendaki agar kita sebagai pengikutnya tidak begitu mudah menggunakan hukum perceraian yang ada dalam undang-undang itu, sebab itu bukan kehendak asli Allah, sebagaimana kita dengarkan dalam kisah penciptaan. Hukum itu membantu untuk mengatasi kekerasan hati, tetapi juga sekaligus menjaga kesatuan perkawinan. Sebab perceraian bertentangan dengan maksud manusia diciptakan, yakni sebagai lelaki dan perempuan yang dalam perkawinan menjadi satu. Kesatuan antar suami istri bukan cuma prakarsa manusia berdua, tetapi berakar dalam tindakan penciptaan Allah dan merupakan kehendak Allah yang paling asli. Jawaban Tuhan Yesus pada murid-murid menunjukkan bahwa bagi Yesus tidak ada perbedaan derajat antara suami dan istri. Masyarakat patriarkal yang menjunjung tinggi bapak-bapak cenderung menitik beratkan hak suami daripada hak dan kewajiban istri, daripada hak istri dan kewajiban suami. Bagi kita para pengikut Kristus, perbedaan seperti itu tidak ada. Suami dan istri memiliki hak, kewajiban, dan juga larangan bercerai yang sama. Menyadari dan menghayati kesederajatan suami istri itu sangat penting dalam usaha untuk mewujudkan kehendak Allah, yakni memelihara keserasian dan kesatuan perkawinan seumur hidup sebagai citra Allah yang mengasihi. Apalagi kalau sudah dianugerahi anak, entah yang masih dalam kandungan atau yang sudah dirawat bersama-sama. Kesatuan itu menjadi lebih penting lagi dan seringkali juga kita alami sebagai kesatuan perkawinan yang lebih indah lagi. Apalagi kalau kita memperhatikan Injil hari ini, siapa itu anak-anak. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Anak-anak adalah gambaran para pemilik kerajaan Allah. Kita semua kalau memperhatikan kehendak Allah, kehendak Bapa, kita berlaku seperti anak-anak yang patuh, yang taat. Maka marilah kita syukuri juga anugerah Tuhan dalam diri saudara-saudara kita yang tetap setia dalam perkawinannya, tekun setia menjaga ketaatan kepada kehendak Allah, dan pada mereka juga kita syukuri anugerah-anugerah Allah dalam diri anak-anak yang dipercayakan kepada para pasangan, juga yang sedang dikandung. Mari kita berdoa agar Tuhan berikan pada kita semua
pemahaman yang lebih mendalam, lebih indah tentang perkawinan sehingga kita semua dapat menghargai dan merenungkan kenyataan bahwa gambar dan rupa Allah hadir dalam pernikahan yang didasari saling cinta kasih. Di mana ada Allah, di situ ada kasih. Di mana ada kasih, di situ orang tidak keras kepala, tetapi bisa saling mengalah.